Eternal Secret King, Chapter 351. Bab 351, Dinasti Anda yang hebat. Su Zimo dan yang lainnya melaju menuju reruntuhan kuno yang ditandai di peta. Selama periode waktu ini, mereka diserang oleh burung, binatang buas, dan juga makhluk hidup purba. Syukurlah, mereka berhasil selamat dan mencapai sekitar reruntuhan kuno setelah 3 hari. Banyak pembudidaya berkumpul di kaki gunung yang curam. Mereka semua berpakaian berbeda dan jelas bahwa mereka berasal dari sekte dan faksi yang berbeda. Segel tempat tinggal gua ini semakin lemah. Kita mungkin bisa melepaskan segelnya sebelum malam tiba. Itu benar, tidak akan sia-sia kita telah menunggu begitu lama di sini. Beberapa kelompok berisi puluhan orang, tetapi ada juga kelompok kecil yang kurang dari 3 orang. Sekilas mengungkapkan bahwa ada ratusan orang, baik berbisik dengan nada pelan atau berbicara dengan keras. Selain kelompok Suzimo, ada juga kultivator lain yang berkumpul di tempat ini dan kerumunan semakin bertambah. Melalui pembudidaya lain, kelompok Suzimo mengetahui bahwa ada formasi penyembunyian di sekitar reruntuhan kuno ini sebelumnya. Para pembudidaya yang telah memasuki medan perang kuno sebelumnya tidak berhasil menemukan tempat ini dan itulah mengapa tempat ini dilestarikan. Seiring waktu berlalu, formasi penyembunyian tidak bisa lagi bertahan dan menghilang, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dengan demikian, jumlah pembudidaya yang menemukannya meningkat. Namun, masih ada semacam segel yang mengelilingi reruntuhan yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu sampai menghilang dengan sendirinya. Sepertinya, ini seharusnya adalah gua yang ditinggalkan oleh Golden Core. Aku ingin tahu harta apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan, ada Meridian Unlocking Elixir. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika ada senjata roh tingkat tinggi. Bahkan mungkin ada senjata roh yang sempurna. Ya, melihat segel di luar tempat tinggal gua ini, inti emas ini bukanlah seseorang yang lemah di zaman kuno. Ada kemungkinan dia meninggalkan senjata roh yang sempurna. Ada berbagai jenis reruntuhan di medan perang kuno. Beberapa dari mereka adalah tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh para pembudidaya kuno seperti yang ada sebelumnya. Ada juga reruntuhan sekte yang berisi segudang keterampilan rahasia dan resep obat mujarab, beberapa di antaranya mungkin sudah punah. Tujuan pertama dari semua pembudidaya yang memasuki medan perang kuno adalah Meridian Unlocking Elixir. Untuk penggarap pendirian yayasan, Meridian Unlocking Elixir adalah harta yang telah lama hilang di daratan Tianhuang. Setiap kali elixir pembuka meridian muncul dengan sendirinya, itu akan menyebabkan pertempuran berdarah. Su Zimo membawa Ji Yaoxue dan yang lainnya ke kaki gunung tempat mereka duduk di ruang kosong, menunggu segelnya menghilang. Dia menatap tempat tinggal gua di puncak gunung dengan pikiran yang dalam. Little Fat menganalisis, menurutku tidak ada yang baik di gua yang ditinggalkan oleh Golden Core. Ada peluang lebih tinggi untuk menemukan Meridian Unlocking Elixir di reruntuhan sekte. Itu tidak pasti. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Siapapun yang dapat mendominasi medan perang kuno dan meninggalkan gua warisan jauh dari sederhana. Selain itu, fakta bahwa segel tempat tinggal gua ini tidak hilang begitu lama adalah bukti bahwa pasti ada harta karun yang besar di dalamnya. Seiring waktu berlalu, aura segel di luar tempat tinggal gua melemah dan jumlah pembudidaya meningkat. Meski semua orang baik-baik saja sekarang, ketegangan di kaki gunung semakin terasa. Alasan mengapa tidak ada konflik adalah karena harta karunnya belum terlihat. Hampir pasti darah akan tumpah saat harta langka muncul dengan sendirinya. Tiba-tiba, keributan pecah dari kerumunan saat mereka bubar sementara sekelompok pembudidaya dengan ekspresi dingin mengenakan baju besi logam gelap masuk. Itu dinasti kamu yang hebat. Kita harus berhati-hati nanti. Ji Yaoxue memandangi lusinan pembudidaya di dekatnya dan berbisik, pemimpin mereka haruslah pangeran dari dinasti Yu Agung. Tepat saat Ji Yaoxue mengatakan itu, Pangeran Great Yu berbalik, sepertinya merasakan sesuatu. Ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya, ada kilatan ejekan di matanya. Itu semua orang yang tersisa. Sepertinya dinasti Zhou besar telah menderita kerugian yang cukup besar hanya dalam waktu 10 hari. Pangeran Great Yu terkekeh. Aku akan memberi kalian saran. Jauhi kekacauan ini dan Anda mungkin bisa kembali ke Zhou Agung hidup-hidup. Jika tidak, fufu. Jangan khawatir tentang itu, nada bicara Ji Yaoxue tenang. Mata Pangeran Great Yu berbinar ketika dia melihat penampilan Ji Yaoxue. Kilatan aneh melintas di matanya saat dia tertawa jahat. Bagaimana saya bisa memanggil Anda, cantik? Tepat setelah itu, dia melihat sekeliling dan melihat Leng Rou dan Su Xiaoning, menyebabkan kilatan jahat di matanya meningkat. Tidak buruk, tidak buruk. Pangeran Great Yu tertawa ketika dia menggosokkan kedua tangannya. Kalian datang dalam berbagai bentuk dan ukuran dan masing-masing memiliki kelebihan masing-masing. Aku menyukainya, fufu. Kurang ajar. Jun Hao melesat tegak dan berteriak dengan ekspresi cemberut, ini adalah putri dari Great Zhou. Beraninya kau mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Su Zimo mengerutkan kening. Meskipun Jun Hao tampak seperti mencaci dinasti Yu Agung, dia mengungkap identitas Ji Yaoxue pada saat yang sama, sulit untuk mengatakan apakah tindakannya dibenarkan. Tidak heran, Pangeran Great Yu tertawa terbahak-bahak dan menatap wajah Ji Yaoxue yang sempurna dengan mata gelap. Tatapannya tampak ilusi saat dia berkata, itu adalah aura yang hanya dimiliki oleh seorang putri. Untuk beberapa alasan, Ji Yaoxue merasakan kepalanya berputar ketika dia bertemu dengan tatapan Pangeran Great Yu. Dia merasa mengantuk dan kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Ji Yaoxue, menghalangi dia dari tatapan Pangeran Great Yu. Ji Yaoxue mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali kejernihan di matanya. Ada sedikit penyesalan di kedalaman mata Pangeran Great Yu. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, hanya nasihat, jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Pangeran Great Yu mengerutkan kening saat dia melihat pembudidaya berjubah hijau yang berdiri di antara mereka berdua. Mempersempit pandangannya, dia memerintahkan dengan dingin, pergilah. Memfokuskan pandangannya, aura di sekitar Su Zimo tiba-tiba berubah. Seolah-olah bau darah yang kuat keluar dari Su Zimo, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kepada Pangeran Agung Anda, sarjana lemah di matanya tiba-tiba berubah menjadi iblis perkasa yang muncul dari neraka, menginjak-injak gunung mayat dan lautan berdarah dengan aura represif. Jantungnya hampir keluar dari tenggorokannya karena kaget bertemu dengan tatapan Su Zimo. Dentang, dentang. Para penjaga di samping Pangeran Great Yu berdiri ke depan secara naluriah, menghunus pedang tajam di sekitar pinggang mereka saat mereka menatap Su Zimo dengan gugup dan hati-hati. Tiba-tiba, gunung tempat mereka berdiri berguncang dan aura kuno menghilang, memperlihatkan sebuah gua yang tinggal di tengah gunung. Mata banyak pembudidaya menyala. Segel itu telah hilang. Swosh, swosh, swosh. Banyak pembudidaya memanggil pedang terbang mereka dan melayang ke langit. Ada lebih dari 1000 dari mereka saat mereka melaju menuju tempat tinggal gua dalam kelompok yang padat.
Mereka yang memasuki gua tinggal terlebih dahulu secara alami memiliki keuntungan untuk mendapatkan harta sebelum yang lain. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia menoleh ke Ji Yaoxue dan semua orang, melambaikan tangannya. Ayo pergi. Pangeran Grid Yu tampak penuh kebencian saat dia memerintahkan dengan dingin, ayo berjuang untuk harta karun dulu. Kita akan berurusan dengan orang ini nanti. Bang, para pembudidaya yang tiba di tempat tinggal gua pertama kali menyerang dan menghancurkan pintu masuk. Di tengah debu yang bergulung, semua orang bergegas masuk. Eternal Secret King, Chapter 352. Bab 352, Senjata Roh Kuaso Conate. Di dalam gua, aura kuno menyembur keluar dan satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah 5 terowongan gelap yang mengarah jauh ke tempat yang tidak diketahui. Para pembudidaya yang memasuki gua tinggal berhenti, terlihat ragu-ragu. Kelima terowongan tampak identik dan tidak ada yang tahu mana yang akan mengarah ke Meridian Unlocking Elixir atau harta lainnya di akhir, mereka hanya bisa mencoba keberuntungan mereka. Namun, jika mereka memilih terowongan yang salah, ada kemungkinan besar mereka akan kembali tanpa membawa apa-apa. Mereka hanya punya satu kesempatan. Banyak pembudidaya ragu sejenak sebelum memilih terowongan untuk masuk ke dalam. The Great Yu Cultivator masuk, berbaris dengan rapi dan disiplin, satu pandangan dapat mengatakan bahwa mereka adalah prajurit berdarah besi. Berbagi menjadi 5 tim dan masuki terowongan yang berbeda. Segera kembali ke sini jika Anda tidak menemukan apapun. Suara Pangeran Great Yu berdering. Dipahami, para pembudidaya Great Yu menjawab serempak. Ji Yaoxue dan yang lainnya secara naluriah menatap Su Zimo. Tanpa disadari, dia sudah lama dianggap sebagai komandan ekspedisi oleh semua orang. Cara teraman tentu saja adalah berpisah seperti dinasti Anda yang agung. Dengan begitu, kemungkinan mereka menemukan harta karun juga akan meningkat. Namun, hanya ada 11 orang. Begitu mereka berpisah, kekuatan mereka akan terbagi dan mereka dapat dengan mudah dibunuh mengingat situasi yang kacau. Tatapan tekad melintas di mata Su Zimo saat dia berkata dengan suara yang dalam, kita akan berpisah. Saya akan mengambil terowongan kedua dari kiri saja sementara 10 dari Anda memilih terowongan lain. Bahkan jika dia sendirian, Su Zimo yakin dia bisa lolos tanpa cedera. Di antara 10 orang dari kelompok Ji Yaoxue, kebanyakan dari mereka berada di pendirian Yayasan 5 Meridian dan Ji Chengtian di 6. Selanjutnya, Night Spirit akan bersama mereka dan mereka akan dapat mempertahankan diri jika bertemu dengan bahaya. Su Xiaoning menutup matanya dan merasakan sekelilingnya sebelum tiba-tiba berkata, ayo ambil terowongan keempat dari kanan. Sepanjang perjalanan, Su Xiaoning jarang berbicara ataupun memberi saran. Keputusannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ji Yaoxue merenung sejenak sebelum mengangguk. Kami akan mendengarkan Xiaoning. Dia satu-satunya ahli penyempurnaan eliksir di antara kita. Dia berhenti sejenak sebelum beralih ke Su Zimo dengan ekspresi khawatir. Hati-hati juga, Zimo. Jangan khawatir, aku akan mencari kalian secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia menepuk kepala Night Spirit dan melaju menuju terowongan kedua dalam sekejap. Ji Yaoxue dan yang lainnya mengikuti dan bergegas menuju terowongan keempat. Dalam sekejap mata, aula tempat tinggal gua itu kosong, hanya menyisakan kekacauan. Meskipun tempat tinggal gua memiliki 5 terowongan, bahkan ada lebih banyak pembudidaya yang masuk dan setiap terowongan memiliki lebih dari 200 pembudidaya di dalamnya. Memadatkan sayap eterealnya, Su Zimo melaju ke depan dan menyusul sekelompok pembudidaya tak lama kemudian. Bang, ledakan, bang, ada benturan keras di depan. Su Zimo menoleh dan melihat ada ruang batu di ujung terowongan. Para pembudidaya yang datang lebih dulu sudah bekerja sama untuk mendobrak pintu. Namun, pintu batu itu sangat tebal dan bersinar dengan kilau metalik. Bahkan setelah bertahun-tahun, itu tidak menimbulkan korosi dan masih tidak bisa dihancurkan. Melawan dampak dari banyak seni roh dan senjata, pintu batu itu berguncang tanpa henti dan debu berjatuhan. Namun menolak turun. Guyuran, bang, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gelombang tsunami bercampur guntur yang menggelegar terdengar di atas kepala para pembudidaya, bergema dengan cara yang menakutkan. Tepat setelah itu, sesosok terbang melewati kepala mereka dan menabrak pintu batu dengan keras. Bang, ada suara memekakkan telinga. Di bawah tatapan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, pintu batu tebal itu dihancurkan oleh sosok itu dan hancur di tempat menjadi tumpukan puing. Set, para pembudidaya tersentak. Apakah itu manusia? Setelah mendobrak pintu batu, Su Zimo memasuki ruangan tanpa ragu. Itu adalah ruang senjata roh. Ruang batu itu sangat luas dan ada celah setebal lengan di langit-langit. Itu melintasi seluruh ruangan dan orang bisa melihat langit di luar yang berangsur-angsur menjadi gelap. Ada banyak senjata roh di ruang batu. Kebanyakan dari mereka adalah pedang terbang tapi ada juga baju besi, perisai, dan senjata roh pertahanan lainnya. Mereka sebagian besar tersebar di rak batu tua. Sekilas, jumlahnya ratusan. Ketika para pembudidaya bergegas masuk dan melihat senjata roh, mata mereka sedikit memerah karena keserakahan. Merebut, tanpa ragu, para pembudidaya mulai memperebutkan senjata roh di rak batu. 3 senjata roh kelas atas. Hahaha, ini adalah pedang terbang kelas atas. Surga ada di pihakku. Su Zimo tenang dan tidak tergesa-gesa. Matanya jernih dan bersinar dengan kilatan saat dia mengalihkan pandangannya ke senjata roh di rak batu. Agar adil, dia tidak terlalu tertarik dengan senjata roh. Itu kecuali mereka adalah senjata roh bawaan kelas sempurna atau legendaris. Namun, kemungkinan dia menemukan senjata roh bawaan di gua yang berada di perbatasan medan perang kuno sangat tipis. Su Zimo hanya melihat sekeliling untuk melihat apakah ada senjata roh yang sempurna. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di busur gelap raksasa. Busur ditempatkan di sudut dan terlihat sangat biasa dan tidak mencolok. Namun, saat itu hampir malam di luar dan bulan menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang sejuk dan lembut bersinar melalui celah di langit-langit dan tumpah ke busur gelap raksasa. Seberkas sinar bulan meluncur ke bawah lekukan haluan, mengungkapkan bahwa tidak ada debu sama sekali. Mata Su Zimo berbinar, berdebur. Dengan gerakan cepat, dia berlari menuju tikungan. Mengangkat busur raksasa dalam sekejap mata, dia menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Bam! Busur itu bergetar dan mengeluarkan suara gemetar yang menggetarkan hati seseorang. 5 berkas cahaya roh menyinari busur raksasa itu. 5 pola roh, itu adalah senjata roh yang sempurna. Su Zimo sangat gembira. Ada 3 kata kecil terukir di dalam haluan. Busur penyembunyian bulan. Tepat setelah itu, hati Su Zimo tergerak saat dia berseru pelan. Di belakang ketiga kata itu ada pola roh samar yang memancarkan cahaya lembut. Itu hampir tidak terlihat terhadap 5 pola roh. Ini, pola roh bawaan. Su Zimo terkejut. Dia akhirnya mengerti retakan di langit-langit kamar batu itu ada.
Arah retakan itu selaras dengan lintasan bulan. Setiap malam, cahaya bulan akan tumpah ke busur raksasa ini, memberinya makan. Di medan perang kuno di mana Kiroh begitu kaya, hanya ada satu alasan mengapa pemilik tempat tinggal gua melakukan ini. Dia mencoba memanfaatkan esensi bulan dan Kiroh kuno untuk membuat senjata roh bawaan. Namun, sangat disayangkan bahwa pola roh bawaan tidak sepenuhnya terbentuk dan hanya bisa dianggap setengah bergizi. Busur penyembunyian bulan hanya bisa dianggap sebagai senjata roh semu. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan bahaya saat dia merasakan tatapan panas menusuk punggungnya. Kamar batu itu tiba-tiba menjadi sunyi. 5 lampu roh yang memancar dari Moon Concealment Bow benar-benar terpapar ke para pembudidaya lainnya, menarik perhatian semua orang. Senjata roh yang sempurna, harta karun yang bahkan Golden Cores akan berdarah. Tidak ada yang berbicara dan napas semua orang menjadi lebih berat. Eternal Secret King, Chapter 353. Bab 353, Kekuatan Penyembunyian Bulan. Membunuh. Akhirnya, beberapa pembudidaya tidak dapat menahan diri lagi dan menyerang, membuat segel tangan dan menunjuk ke arah Su Zimo. Swoosh. Sebuah bola api yang berapi-api terbang di atas. Dentang, dentang. Suara pedang berdentang terdengar saat lampu roh yang tak terhitung jumlahnya menyala. Dalam sekejap mata, ruang batu itu dipenuhi dengan pedang ki yang semuanya diarahkan ke satu orang, Su Zimo. Para pembudidaya yang menyerang berasal dari faksi dan sekte yang berbeda. Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam pada saat itu. Bagi mereka, bahkan penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian akan mati tanpa keraguan terhadap serangan hebat seperti itu. Bola api yang berapi-api ditembakkan dan udara berderak karena panas. Bang! Tiba-tiba, Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan jejak petir melilit lengannya saat dia meraih bola api yang masuk. Telapak tangannya tidak terluka. Seni roh pada level itu sama sekali tidak dapat mengancam Su Zimo. Dia mungkin lebih khawatir jika mereka dilemparkan oleh penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Ketika para pembudidaya melihat itu, murid mereka mengerut. Tepat setelah itu, penglihatan semua orang kabur. Su Zimo sudah menghilang dari tempatnya. Bang, bang, bang. Jalan berdarah muncul di antara kerumunan saat orang-orang terlempar oleh kekuatan yang luar biasa, berubah menjadi kabut darah. Beberapa dari mereka membentur dinding batu, berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan patah tulang. Beberapa dari mereka pecah bahkan sebelum mereka bisa bereaksi dan mati di tempat. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah menyerbu kerumunan. Di dalam ruang batu seperti itu, kekuatan tempur jarak dekat Su Zimo benar-benar dimaksimalkan. Seorang pembudidaya Great Yu di sebelah kiri menebas. Su Zimo melangkah ke samping dan melontarkan pukulan, mengenai musuhnya tepat di dada. Patah. Dada orang itu tenggelam dan suara remuk tulang bisa terdengar. Terbang dari tempatnya, mata orang itu redup dan dia mati di tempat. Tiba-tiba, Su Zimo mundur dengan marah. Memfokuskan kekuatannya di punggungnya, dia bersandar ke belakang dengan kekuatan ledakan. Seorang kultivator di belakangnya dikirim terbang dan meledak menjadi kabut darah di udara. Langkah kaki Su Zimo terus berubah dan dia mengambil langkah lain. Sambil membenturkan lututnya lurus, dia bergerak zigzag ke depan dan menginjak-injak seorang kultivator menjadi 2. Mountain Reliance, Sanguine Ape Visceal, dan Divine Stick Dismemberment semuanya adalah jurus pembunuhan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis di alam liar besar, siapapun yang terkena pasti akan mati. Semua jurus itu dibudidayakan dalam situasi hidup dan mati, dipelihara melalui baptisan darah dan masing-masing menunjukkan kehebatan maksimal dari Raja Iblis masing-masing. Su Zimo melemparkan dan membalikkan kerumunan dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kekacauan pun terjadi. Dia menerobos ke kiri dan ke kanan dengan aura yang deras dan tidak ada yang cocok untuknya sama sekali. Tiba-tiba, pikiran Su Zimo melintas dengan peringatan di medan perang yang sangat kacau itu. Sebuah suara yang nyaris tak terlihat menembus bagian belakang kepalanya, Su Zimo tidak akan mendengarnya jika dia tidak membersihkan lubang telinganya. Tanpa berpikir 2 kali, dia melepaskan Ethereal Wings dan melayang ke udara sambil meringkuk menjadi bola. Swoosh, swoosh, swoosh. Seberkas cahaya biru melesat melewati kaki Su Zimo, mengeluarkan bau menyengat. Itu adalah rantai jarum setebal rambut sapi. Oh, itu beracun. Su Zimo menyipitkan matanya. Jika itu racun biasa, Su Zimo tidak perlu takut. Persepsi rohnya tidak memperingatkannya sama sekali bahkan ketika dia dinodai oleh darah Raja Kelabang Darah. Namun, persepsi rohnya memberi peringatan terhadap rantai jarum racun berwarna biru cerah ini. Racunnya begitu kuat sehingga garis keturunannya pun tidak dapat menahannya atau harus sangat terkenal. Sebelum Su Zimo bisa menyelesaikan pemikiran itu, jarum racun mendarat di kerumunan dan menyerang beberapa kultivator yang tidak berhasil mengelak tepat waktu. Ekspresi mereka berubah dan dahi mereka menjadi hitam seketika. Sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, mereka menjadi hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan jatuh ke tanah, sekarat karena racun. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 napas. Betapa racun yang kuat, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan tidak bisa menahan cemberut ketika dia tidak bisa menemukan pelakunya. Membingungkan, tiba-tiba, dia mengulurkan lengannya dan bola petir mengembun di telapak tangannya. Bola meledak di depan semua orang dengan cara yang menyilaukan. Guntur bergemuruh dan bergema bolak-balik di dalam ruangan batu itu, menjadi semakin jelas dan memekakkan telinga. Seni guntur dari Void Thunder Manual dapat memanfaatkan ledakan guntur untuk membutakan panca indera seorang kultivator. Khawatir tentang keselamatan Ji Yaoxue dan yang lainnya, Su Zimo tidak berniat ditahan oleh para pembudidaya di kamar batu. Selain itu, bahkan ada seorang kultivator yang seperti ular beludak yang tersembunyi di tengah-tengahnya. Dengan bantuan Miss TV, dia keluar dari ruang batu dalam sekejap dan melesat keluar dari terowongan tempat dia berasal. Mengejar, dia memiliki senjata roh yang sempurna. Kita tidak bisa membiarkannya lari begitu saja. Banyak pembudidaya beradaptasi melalui Miss TV dan berteriak bersama, mengendarai pedang terbang saat mereka mengejar melalui terowongan. Di tengah kerumunan, seorang pria kurus yang terlihat sangat biasa memelototi pandangan belakang Su Zimo. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia mengikuti yang lain dalam pengejaran. Di dalam terowongan, pedang terbang dan seni roh ditembakkan terus-menerus. Su Zimo sangat kesal. Tiba-tiba, dia mengingat senjata roh kuasi Conate yang baru saja dia peroleh dan mengambil busur penyembunyian bulan dari tas penyimpanannya. Panah, muatan, dan busur yang digantung seperti bulan purnama. Seluruh tindakan dilakukan sekaligus dan 5 pola roh di busur penyembunyian bulan bersinar dengan sinar dingin dan lembut, menyerupai bulan purnama. Fiuh, 3 anak panah ditembakkan secara berurutan tetapi hanya ada satu suara yang melesat melalui kehampaan.
Penggarap di depan pengejaran adalah penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian. Ketika dia melihat Suzimo menguap panah, dia sudah bersiap dan langsung menghancurkan jimat perlindungan. Puff, ada suara renyah. Saat jimat perlindungan terbentuk, itu ditusuk oleh panah. Kepala orang itu juga tertusuk dan meledak di tempat. Seorang kultivator di belakang orang itu sama sekali tidak siap dan terkena panah yang masih memiliki momentum, jatuh dari udara. Percaya diri dengan baju besinya yang berat, seorang kultivator Great Yu tidak mengurangi kecepatannya sambil menyuntikkan energi roh dengan marah, menyebabkan baju besinya bersinar dengan 3 lampu roh. Itu adalah senjata roh pertahanan kelas atas. Puff. Sebuah anak panah merobek udara dan langsung menembus baju besi orang itu. Cermin pelindung jantung orang itu pecah dan sebuah lubang berlumuran darah muncul di dadanya di mana darah menyembur keluar. Mengambil beberapa langkah ke depan, orang itu mendarat dengan berat di tanah dengan mata terbelalak, tidak bisa mati dengan tenang. Suzimo diam-diam terkejut melihat pemandangan itu. Kekuatan busur penyembunyian bulan sangat mencengangkan dan bahkan bisa menghancurkan pertahanan senjata roh kelas atas dengan mudah. Potensi pembunuhannya bahkan lebih besar daripada Blood Quencher. Tidak heran mengapa itu adalah senjata roh semu. Dengan 3 panah, 5 pembudidaya, termasuk penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian, telah terbunuh. Para pembudidaya yang panas di ekor Suzimo segera melambat karena tidak ada yang mau berlari di depan. Jika pembudidaya berjubah hijau di depan berbalik dan menembakkan beberapa anak panah lagi di terowongan sempit ini, mereka pasti akan mati karena mereka semua terjepit tanpa tempat untuk bersembunyi. Dengan penundaan itu, Suzimo sudah berlari semakin jauh. Kembali ke aula tempat tinggal gua, Suzimo melihat sekeliling tetapi dia tidak menemukan Ji Yaoxue dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat cukup banyak pembudidaya keluar dari terowongan lain, menuju ke terowongan keempat dari kiri. Itu adalah terowongan yang dipilih oleh Ji Yaoxue dan yang lainnya. Aku dengar itu adalah ruang obat mujarab di sisi ini dan ada Meridian Unlocking Elixir. Buru-buru, kami akan melewatkannya jika kami terlambat. Mendengar komentar itu, jantung Suzimo berdegup kencang. Mengaum. Tiba-tiba, raungan menakutkan bergema dari kedalaman terowongan itu, menggigil seolah-olah itu adalah dewa perang dari neraka. Roh malam. Suzimo menyipitkan pandangannya. Tanpa ragu, dia berlari menuju terowongan keempat dalam sekejap. Eternal Secret King, Chapter 354. Bab 354, mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Penggarap bergegas ke terowongan keempat terus-menerus, semua mata mereka merah karena kegembiraan. Meridian Unlocking Elixir hanya efektif bila dikonsumsi untuk pertama kali. Bahkan di zaman kuno, itu adalah barang yang sangat langka yang sulit untuk disempurnakan dan ditawarkan oleh Sekte Super kepada murid warisan mereka sebagai hadiah. Mereka menemukan Meridian Unlocking Elixir di sana. Aku dengar ada 3. Itu terlalu sedikit. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kecuali itu reruntuhan sekte besar, tidak mungkin ada begitu banyak Meridian Unlocking Elixir. Sudah sangat beruntung menemukan 3 Meridian Unlocking Elixir di gua ini yang ditinggalkan oleh inti emas. Ada ratusan kultivator berkumpul di luar ruang obat mujarab dan jumlah mereka meningkat. Ji Yaoxue, dinasti Zhou Agung tidak akan bisa mempertahankan 3 Meridian Unlocking Elixir. Saya menyarankan Anda semua untuk mengetahui apa yang baik untuk Anda. Suara The Great Yu Pangeran terdengar. Itu benar. Serahkan Meridian Unlocking Elixir. Beberapa pembudidaya berteriak. Di kedalaman ruang obat mujarab, Ji Yaoxue dan yang lainnya berkerumun dalam formasi bertahan. Mereka tampak muram dan ada mayat di sekitar mereka. Berdengung, sayap di belakang Ji Chengtian mengepak dan pedang terbang bermutu tinggi berputar di sekelilingnya, bersinar dengan 4 lampu roh yang mempesona saat berdengung. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus bertanya pada pedangku jika kamu menginginkan ramuan. Meskipun dia mengatakan itu, Ji Chengtian gugup secara internal dan telapak tangannya berkeringat, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. 3 Meridian Unlocking Elixir langsung mengubah Ji Yaoxue dan semua orang menjadi musuh publik. Jika bukan karena serangan berturut-turut Ji Chengtian dan Night Spirit yang dengan bersih membunuh beberapa pembudidaya yang menyerang mereka, mereka mungkin sudah tenggelam dalam kekacauan. Fufu, Pangeran Great Yu terkekeh. Rekan Taois, Anda tidak harus bertindak keras. Ada ratusan dari kita di sini. Kalian akan segera mati hanya dengan satu serangan pedang dari kita masing-masing. Tapi tak satu pun dari kalian yang bisa lolos tanpa cedera juga. Meskipun Ji Yaoxue adalah seorang wanita, ada ekspresi tajam dan membunuh di wajahnya, menunjukkan tekadnya. Tidak mungkin ada orang yang menyerahkan Meridian Unlocking Elixir yang telah mereka peroleh. Alasan mengapa pembudidaya lain tidak menyerang adalah karena mereka waspada terhadap Ji Chengtian yang berada di udara dan roh malam di tanah. Namun, seiring berjalannya waktu, para pembudidaya yang berkumpul di luar meningkat dan kesabaran para pembudidaya di sini semakin habis. Mereka semua tampak mengancam dan menyulap segel tangan sambil memanggil pedang terbang mereka, mereka bisa menyerang kapan saja. Pangeran Great Yu menyapu pandangannya melewati Ji Yaoxue, Leng Rou dan Su Xiaoning sebelum tertawa dingin. 3 wanita cantik, aku benar-benar tidak tahan menginjak kalian seperti itu. Kamu sebaiknya tahu tempatmu atau aku tidak akan bisa melindungimu juga begitu pertarungan pecah, Fufu. Ini adalah perseteruan antara dinasti Zhou Agung dan kamu Agung. Beberapa pembudidaya, saya menyarankan Anda untuk tidak digunakan sebagai senjata. Ji Yaoxue mengabaikan Pangeran Great Yu dan memandangi para pembudidaya lainnya, mencoba membuat beberapa dari mereka mundur. Pangeran Great Yu mendengus dingin dengan kilatan ganas di matanya sebelum menyatakan dengan keras, semuanya, darah harus ditumpahkan jika kamu menginginkan ramuan. Meridian Unlocking Elixir semakin langka akhir-akhir ini. Saat ini, ada 3 dari mereka di sini. Semoga mereka berakhir di tangan yang terkuat. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, bunuh. Ledakan. Perintah itu menyalakan api perang saat raungan meletus dari kerumunan. Ratusan pembudidaya menyulap segel tangan dan mengarahkan jari mereka ke arah Ji Yaoxue dan yang lainnya. Seni roh menghujani seperti hujan lebat, menyapu selimut cahaya yang menyelimuti. Kiroh di dalam ruang obat mujarab melonjak seketika, hampir berubah menjadi jasmani. Swash, swash, swash. Pedang Ki merobek udara dan datang satu demi satu. Ratusan dan ribuan lampu pedang menyala, bersinar dengan kecerahan tak berujung saat suhu di dalam ruang obat mujarab tiba-tiba turun. Ini adalah serangan yang benar-benar menghancurkan. Pada saat itu, bahkan Ji Chengtian yang berada di pendirian Yayasan 6 Meridian tampak agak pucat. Situasi di hadapannya jauh lebih berbahaya daripada ketika mereka dikelilingi oleh dinasti Xia besar dan Sang besar 10 hari yang lalu. Ji Yaoxue dan yang lainnya bergegas dan menghancurkan jimat perlindungan mereka. Leng Rou menuangkan semua jimat pertahanan dari tas penyimpanannya dan membuangnya sekaligus. Lusinan jimat membentuk lapisan penghalang di sekitar mereka.
Ini adalah kekuatan dari Master Jimat. Meskipun mereka tidak dianggap kuat dalam pertarungan langsung, jika mereka memiliki jimat yang cukup, mereka dapat membunuh musuh dari alam budidaya yang lebih tinggi dengan membuat mereka kewalahan dengan jimat ofensif dan defensif. Bang, bang, bang. Seni roh menghantam penghalang jimat dan mengeluarkan ledakan besar. Dengan ratusan pembudidaya menyerang pada saat yang sama, jumlah kekuatan ledakan terlalu banyak dan penghalang jimat Leng Rou hancur satu demi satu. Lusinan pembudidaya Great Yu yang mengenakan baju besi berat bergegas menuju kelompok Ji Yaoxue, memegang pedang baja. Di tengah kerumunan, beberapa pembudidaya yang marah dengan cepat juga mendekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas, berlari menuju para pembudidaya Great Yu yang masuk seperti hantu di malam hari. Itu adalah roh malam. 10 cakar tajam menjulur diam-diam, berkilauan dengan kilatan dingin saat mereka meraih tenggorokan dua pembudidaya. Dengan bunyi gedebuk, tenggorokan mereka robek dan penuh dengan darah, mereka tewas di tempat. Ekor seperti cambuk Night Spirit melambai di sekitar kerumunan, merobek tubuh beberapa pembudidaya dan lonjakan tajam di ujungnya hanya berhenti setelah menembus kepala dua pembudidaya. Mengaum, menurunkan kepalanya, Night Spirit membuka mulutnya yang berlumuran darah dan meraung memekakkan telinga. Itu mengungkapkan taringnya yang ganas dan sepertinya siap menerkam. Seluruh ruang obat mujarab bergetar saat debu berjatuhan. Banyak pembudidaya berteriak kesakitan saat mereka berhenti untuk menutupi telinga mereka tanpa sadar. Beberapa pembudidaya meletakkan penghalang jimat perlindungan sebelumnya, tetapi semuanya hancur karena suara. Sederet pembudidaya yang berdiri paling dekat dengan Night Spirit membuat mata mereka menonjol keluar dengan pembuluh darah saat darah segar merembes dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Mereka berdarah dari semua lubang. Cahaya di mata para pembudidaya itu meredup saat mereka roboh lemas di lantai, mereka dikejutkan oleh suara Night Spirit. Banyak pembudidaya terkejut saat melihat ini. Tepat setelah itu, Night Spirit kembali ke sisi Su Xiaoning dan mengamati sekelilingnya dengan dingin, menjaganya dengan hati-hati. Berdengung, riak yang tak terlihat muncul di kehampaan, seolah-olah itu adalah permukaan danau yang berkilauan, dan menembus kerumunan. Pedang ethereal, tingkat void, puff. Kepala seorang kultivator ditusuk dan dia mati di tempat. Ji Yaoxue, sedikit gemuk dan yang lainnya juga menyerang. Dalam sekejap mata, dinasti Yu Agung kehilangan puluhan pembudidaya dan ekspresi kebencian melintas di mata sang pangeran. Namun, dia mengumpulkan semangatnya dan berteriak, semuanya, bertahanlah. Hanya ada 10 dari mereka. Tidak perlu bagi kita untuk takut pada binatang iblis itu jika kita bekerja sama. Dalam pertukaran pukulan itu, lusinan penghalang jimat Leng Rou sudah hancur. Meskipun Ji Yaoxue dan yang lainnya baik-baik saja dan mereka berhasil mendapatkan beberapa serangan balasan dengan bantuan Night Spirit, jumlah kultivator lawan meningkat. Selama musuh mereka bekerja sama, mereka pasti akan terluka parah atau mati. Terhadap serangan intens seperti itu, bahkan Night Spirit mungkin tidak dapat sepenuhnya melindungi Su Xiaoning. Membunuh mereka, Pangeran Great Yu mengangkat tangannya dan berteriak. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang kerumunan. Segera setelah itu, suara pakaian yang berkibar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat tiba bersamaan dengan aura dingin yang menggetarkan hati seseorang. Eternal Secret King, Chapter 355. Bab 355, Kerumunan yang terkejut. Di medan perang yang kacau dengan ratusan pembudidaya, tidak ada yang akan berhenti hanya karena seseorang memintanya. Di antara kerumunan, masih ada beberapa pembudidaya yang memanggil pedang terbang mereka dan membuat segel tangan. Swash, swash, swash. Suara keras merobek kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat dan beberapa lampu dingin menyala. Panah tiba sebelum orang itu melakukannya. Puff, puff, puff. Dengan beberapa suara garing, darah berkelebat. Beberapa pembudidaya baru saja menyihir seni roh mereka dan memanggil pedang terbang mereka. Namun, kepala mereka tertusuk dan mereka mati di tempat bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Siapa di sana? Kerumunan meledak dan serangkaian teriakan terdengar. Swash. Bayangan hijau melesat secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia melewati kepala semua orang dan masuk ke ruang ramuan, turun perlahan di depan Ji Yaoxue dan yang lainnya. Anda lagi. Wajah Pangeran Agung Anda menjadi gelap ketika dia melihat Su Zimo. Namun, dia sombong secara internal pada saat berikutnya. Dalam situasi ini, siapapun yang datang akan mati. Pangeran Great Yu menolak untuk percaya bahwa pembudidaya berjubah hijau yang tampak lemah ini dapat menyelamatkan situasi ini. Mereka memiliki ratusan dan ribuan penggarap pendirian Yayasan Meridian, bahkan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan hanya merasa lega saat melihat Ji Yaoxue dan yang lainnya tidak terluka. Zimo, hati-hati. Setidaknya ada selusin atau lebih 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian di sisi lain. Ji Yaoxue berbisik untuk mengingatkannya. Saat itu, para pembudidaya yang mengejar dari ruang senjata roh telah menyusul juga, memelototi Su Zimo dengan hati-hati dan marah. Di antara mereka, seorang pembudidaya Great Yu menunjuk ke arah Su Zimo sambil terengah-engah. Yang mulia, orang itu mengambil senjata roh yang sempurna dari ruang senjata roh. Itu adalah busur di tangannya. Senjata roh yang sempurna. Setelah mendengar kata-kata itu, mata banyak pembudidaya berbinar dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengunci busur panjang di tangan Su Zimo dengan rakus. Bagus. Tri-Meridian Unlocking Elixir dan senjata roh yang sempurna. Pangeran Great Yu bertepuk tangan dan tersenyum. Senyumnya berubah semakin menyeramkan dan suaranya sangat dingin. Mari kita lihat berapa banyak nyawa yang harus disisihkan oleh dinasti Zhou besar. Kebetulan sekali, Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Aku ingin melihat berapa banyak nyawa yang bisa kalian ambil juga. Tepat setelah dia mengatakan itu, mata Su Zimo bersinar dengan kilatan dingin. Tanpa sadar, panah panjang telah muncul di telapak tangannya dan dimuat di tali busur. Busur penyembunyian bulan bersinar terang. Swash. Merobek udara, panah panjang menusuk ke arah kepala Pangeran Agung Anda dengan cahaya dingin instan. Tidak baik, hati-hati, Yang Mulia. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo akan mengambil inisiatif tanpa rasa takut di hadapan ratusan penggarap pendirian yayasan yang mengancam. Seberapa beranikah dia? Yang lebih menakutkan lagi adalah panah itu terlalu cepat dan kuat sehingga tidak bisa dihindari sama sekali. Darah terkuras dari wajah Pangeran Agung Anda. Penjaga Great Yu melompat di depan Pangeran Great Yu, mengeluarkan perisai baja raksasa yang mendarat di tanah dengan ledakan. Dentang, lubang melingkar muncul di permukaan baja. Anak panah itu menembus perisai dan kepala orang itu, membanting keras ke dada Pangeran Agung Anda sebelum berhenti dan jatuh ke tanah. Patah. Serangkaian retakan berdesir melalui cermin pelindung hati di dada Pangeran Great Yu juga. Swash. Sebelum Pangeran Great Yu bisa bereaksi, suara dingin lainnya keluar, seolah-olah udara terkoyak.
Panah kedua, dentang. Dua penjaga Grid Yu adalah yang pertama bereaksi saat mereka mengeluarkan pedang mereka dan bertahan melawan panah. Dentang, dentang. Suara benturan logam bisa terdengar saat percikan api beterbangan. Kedua penjaga Grid Yu bergidik dan telapak tangan mereka retak. Berteriak kesakitan, pedang mereka terbang dari tangan mereka. Swoosh! Panah itu menembus dada Pangeran Agung Anda sekali lagi. Meskipun sebagian besar kekuatannya berkurang karena dua penjaga, cermin pelindung jantung di dadanya masih hancur. Swoosh! Sekali lagi, suara anak panah yang merobek udara bergema tanpa memberikan kesempatan bagi Pangeran Agung untuk bernapas. Sementara dua anak panah berturut-turut tidak berhasil melukai Pangeran Grid Yu, dia sudah ketakutan setengah mati. Pada saat itu, Pangeran Agung Anda baru saja memanggil pedang terbangnya dan hendak terbang ke udara untuk melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di depan matanya, semakin besar saat ini. Pangeran Grid Yu merasakan sedikit kematian. Tepat di depan semua orang, dia baru saja melompat ketika cahaya dingin menembus dadanya. Itu keluar dari punggungnya dan tertanam kuat di dinding batu di dekatnya. Tetesan darah menetes dari ujung panah yang bergetar. Mata Pangeran Agung Anda redup dan dia sudah mati pada saat dia jatuh ke tanah. Panah itu tidak hanya menembus tubuh Pangeran Agung Anda, dampaknya yang kuat bahkan telah menghancurkan organnya dan mencuri setiap bagian kehidupan dalam dirinya. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian mati dalam 3 panah. B. Stark, beraninya kamu. Kultivator Grid Yu lainnya berputar dengan mata memerah, ingin maju dengan sekuat tenaga. Namun, Suzimo tidak berkata apa-apa dan sudah memasukkan panah lain. Dengan swoosh, pria itu jatuh ke tanah saat panah menembus tubuhnya serta dua pembudidaya Grid Yu di belakangnya. 3 orang lainnya tewas. Anda, kultivator Grid Yu lainnya baru saja berbicara. Mengangkat kepalanya, Suzimo menembakkan anak panah lagi. Orang itu telah menyiapkan dan menghancurkan jimat perlindungan secara instan. Puff, penghalang yang dibentuk oleh jimat pelindung menghilang dan orang itu jatuh ke tanah dengan lubang di wajahnya, dia mati di tempat. Dalam sekejap mata, hampir semua pembudidaya Grid Yu terbunuh oleh beberapa anak panah dari Suzimo. Berdiri di depan, Suzimo memegang busur penyembunyian bulan dengan tangan kirinya dan mengamati sekelilingnya. Tatapannya membara saat dia berkomentar dengan acuh tak acuh, aku akan mengambil nyawa siapapun yang bergerak. Set, semua pembudidaya tersentak dan pandangan mereka berkedip saat kesan mereka tentang Suzimo berubah perlahan. Semua orang berpikir bahwa kultivator berjubah hijau tampak sangat lemah dan lemah. Namun, dia hanya berdiri di antara kerumunan dengan busur raksasa saat ini, namun ratusan penggarap pendirian yayasan sama sekali tidak berani bergerak sembarangan. Aku akan mengambil nyawa siapapun yang bergerak. Nada suaranya tenang tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Para pembudidaya mengerti bahwa jika mereka menyerang pada saat yang sama, pembudidaya berjubah hijau tidak akan dapat membunuh semua orang tidak peduli seberapa akurat panahnya dan seberapa kuat dia. Pria itu pasti akan mati. Namun, semua orang juga menyadari bahwa pembudidaya berjubah hijau memiliki kekuatan untuk membunuh mereka masing-masing, bahkan 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Ratusan penggarap pendirian yayasan terkejut dan tidak ada dari mereka yang berani bergerak melawan satu orang dan busurnya. Saat itu, seorang kultivator berteriak, orang itu memiliki senjata roh sempurna lainnya yang dimilikinya. Itu pedang berwarna darah. Petik 2. Itu benar, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang lain menjawab. 2 senjata roh yang sempurna. Kerumunan gempar. Suzimo mengalihkan pandangannya kepada mereka yang berbicara dan langsung mengerti. Mereka adalah pembudidaya dinasti Sang Besar dan Sia Besar. 10 hari yang lalu, kedua dinasti itu dikalahkan. Ini adalah para pembudidaya yang berhasil melarikan diri dan mereka ada di sini juga, terpisah dan bersembunyi di antara kerumunan. Rekan Taois, ada beberapa ratus dari kita di sini. Seberapa kuat busur di tangannya? Itu benar, kita tidak perlu takut padanya. Saya mendengar bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Grid Zhou dan ada banyak senjata roh tingkat tertinggi di tas penyimpanannya. Jika kita membunuhnya, semuanya akan menjadi milik kita. Setelah mendengar kata-kata itu, para pembudidaya yang awalnya ragu-ragu dan ingin mundur sekali lagi dipenuhi dengan niat membunuh. Kerumunan berubah gelisah.